Perkenalkan, nama saya Lamartawis Petrus Tambunan, NIM 22024420110. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang statistika. Pertama, statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kesimpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dan subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Teknik pengambilan sampel dan penarikan sampel atau teknik sampling merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan suatu penelitian atau sampel penelitian. Tahapan umum dalam pengambilan sampel yaitu 1. Mengidentifikasi populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kesimpulan suatu peristiwa yang dapat terjadi. 3. Menentukan teknik dan metode sampling yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengambilan data. 5. Mengumpulkan pemeriksaan ulang dalam atau pada proses sampling. Macam-macam teknik pengambilan sampel diantaranya 1. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota ataupun populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Yang kedua, terdapat non-probability sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan pada setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Variabel adalah karakteristik unik yang sedang diamati yang dapat mengasumsikan lebih dari satu kesimpulan nilai yang dapat diberikan ukuran numerik atau kategori klasifikasi. Misalnya saja adanya pendapatan, usia, berat, dan lain-lain. Jenis-jenis variabel diantaranya 1. Variabel kualitatif, yakni nilai atau data yang berupa nama atau label. Variabel kualitatif dibagi atas dua bagian, yakni 1. Nominal kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diurutkan. 2. Terdapat data ordinal kualitatif, yakni data-data atau nilai yang dapat diurutkan. Jenis yang kedua yakni variabel kuantitatif, yaitu nilai yang berupa angka atau numerik yang mewakili kuantitas yang dapat diukur. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu ada ukuran penyebaran data, adalah suatu ukuran yang menyertakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Uji normalitas dan homogenitas adalah dua uji yang berbeda, namun banyak orang yang mengasumsikan ataupun menganggapnya adalah satu jenis yang sama, tetapi faktanya berbeda. Uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parameter, misalnya uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, dan lain-lain. Berbeda dengan uji normalitas, meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris, letak perbedaannya adalah jika normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Uji reliabilitas digunakan atau dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan
secara berulang-ulang, semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian yang tersebut semakin bisa diandalkan. Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang dapat atau siswa yang memiliki potensi tinggi atau yang pandai dengan yang kurang pintar atau memiliki potensi yang cukup rendah. Kemudian terdapat uji tes atau yang sering disebut dengan uji T, merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikasi dan relevansi dalam suatu atau dua kelompok sampel. Lalu terdapat product moment, adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dua variabel yang berskala interval ataupun rasio. Contoh kasus yang pertama yaitu median dari data 7884379576576 adalah, yang pertama kita harus mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita mendapatkan tiga, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N yang dalam arti adalah jumlah keseluruhan data adalah 13. Jadi untuk menentukan mediannya yaitu kita masukkan rumus ME sama dengan X N tambah 1 per 2. Jadi masukkan nilainya X 13 tambah 1 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan X 7. Jadi median yang didapatkan adalah 7. Contoh kasus lainnya adalah tentukan jangkauan atau range dari data-data berikut. 6, 7, 3, 4, 8, 3. Tentukan jangkauan range dari data-data berikut. 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Jadi dari data-data yang diperoleh, Xmax adalah 20. Artinya adalah data yang paling besar adalah 20 dan Xmin adalah 3. Jadi dengan rumus R sama dengan Xmax dikurang Xmin sama dengan 20 dikurang 7. Jadi jangkauan atau range yang didapat dari data tersebut adalah 17. Contoh kasus yang lain adalah diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Kita dapat melihat nilai-nilainya. Jadi yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis, yaitu HO data berdistribusi normal, HA data yang tidak berdistribusi normal. Jadi menentukan nilai uji statistik, yang pertama kita akan menentukan jangkauan atau range. Jadi jangkauan sama dengan Xmax dikurang Xmin. Dari data tersebut
kita mendapatkan X max adalah 95 dan X min nya adalah 32. Dengan demikian jangkauannya adalah 63. Jadi kita juga dituntut untuk menentukan banyak kelas atau K, yaitu dengan rumus 1 tambah 3,3 logaritma N sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 32. Jadi kita mendapatkan 1 tambah 4,97, mendapatkan hasil 5,97, atau kita dapat K sama dengan 6 karena nilai yang mendekati 6 adalah 6. Kemudian kita akan menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas sama dengan J per K atau jangkauan per banyak kelas dengan 63 dibagi dengan 6 mendapatkan 10,5. Jika diganjilkan mendapatkan 11. Jadi kemudian kita akan mencari rata-rata standar deviasi dengan rumus X sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Kita dapat melihat nilai-nilai ataupun data-datanya dalam tabel berikut. Jadi nilai yang kita dapat sama dengan 1978 dibagi 32, maka mendapatkan hasil 61,81. Jadi SD sama dengan atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma Fi Xi kuadrat per N dikurang sigma Fi Xi per N kuadrat. Maka kita masukkan nilai-nilai dari tabel tersebut, mendapatkan 130.720 per 32 dikurang 1978 per 32 kuadrat. 130.720 sudah dipangkatkan, jadi kita mendapatkan 264,21. Akar dari 264,21 adalah 16,25. Langkah berikutnya adalah kita harus menentukan alfa. Jadi kita harus menentukan tarif nyata atau alfa. Jadi rumus yang kita harus kita lengkapi adalah X kuadrat tabel
sama dengan X kuadrat 1 kurang alfa DK sama dengan tanda tanya. Jadi DK adalah banyak kelas atau K dikurang 3. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi lalu kita akan mencari taraf signifikasi. Alfa kita mendapatkan 2, yaitu 0,01 atau 0,05. Jadi jika alfa sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel kita memasukkan nilai 0,01 ke dalam DK. Jadi X kuadrat 1 kurang alfa kali DK sama dengan X kuadrat 1 kurang 0,01 kali DK. Maksud saya memasukkan 0,01 ke dalam alfa kali 3, dimana DK sudah didapat di sini. Jadi X kuadrat kali 0,993. Jadi X kuadrat untuk X kuadrat 0,999 kali 3 adalah 11,3. Jadi H kuadrat HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. Tetapi jika HO diterima, maka sebaliknya, yaitu X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Jadi dari X kuadrat hitung kita mendapatkan 2,66381 dan X kuadrat tabel kita mendapatkan 11,3. Jadi dengan demikian X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Jadi HO nya diterima.